Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata pelajaran Administrasi Sistem Jaringan. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas bagaimana cara merubah tampilan web server dari manual atau default yang sudah pernah kita edit dengan menggunakan HTML diubah dengan yang namanya CMS, yaitu Content Management System. Untuk mengingat kembali, apa itu pengertian dari CMS? Yaitu merupakan sebuah software yang diaktifkan di browser dan memungkinkan usernya untuk membuat, mengelola, dan memodifikasikan website beserta kontennya tanpa harus menguasai bahasa pemrograman terlebih dahulu. Jadi nanti ketika kita akan menampilkan atau mengganti dan membuat website kita, itu kita tidak perlu lagi menguasai yang namanya bahasa pemrograman seperti yang sudah saya sampaikan di praktikum sebelumnya. Dengan menggunakan CMS, itu konten-kontennya, data, dan semua pendukung dari website itu kita tinggal pakai. Kita tinggal klik dan di situ modenya adalah GUI, bukan coding pakai CLI lagi. Jadi akan lebih mempermudah para pembuat website. Kemudian macam-macam CMS yang paling populer, di mana di situ kita ambil dari yang paling populer dan dipublish oleh Plimby Social Journalist. Ada 6 CMS yang paling populer digunakan oleh orang-orang di dunia. Ada yang namanya WordPress, Drupal, Model, Joomla, vBulletin, dan juga OpenChart. Dan yang paling banyak digunakan untuk website ada yang namanya WordPress. Karena CMS ini paling populer berkat banyaknya fitur dan dukungan komunitas yang kuat, sehingga banyak sekali yang menggunakan. Dan perlu diketahui juga, karena sekarang juga banyak sekali yang namanya toko online, CMS yang digunakan untuk membuat toko online di situ itu menggunakan yang namanya OpenChart. CMS yang khusus digunakan untuk pembuatan toko online. Di situ nanti tinggal kalian searching dan juga tambah informasinya lagi, apa itu Drupal, Model, dan lainnya, dan apa kekurangan dan kelebihan dari CMS masing-masing. Selanjutnya, ketika kita akan menginstalasi yang namanya CMS pada server Debian kita untuk mengganti yang namanya tampilan web server, syarat utama itu kita harus menginstalasi dan mengkonfigurasi terlebih dahulu yang namanya database server. Di mana database server di situ terdiri dari yang namanya MySQL dan juga yang namanya PHP MyAdmin. Nah, itu ada pada praktikum sebelumnya. Bisa nanti kalian buka kembali video tutorialnya. Yang namanya MySQL adalah piranti lunak sistem manajemen basis data SQL yang dapat digunakan untuk membuat dan mengelola database beserta isinya sesuai dengan keinginan. Sedangkan untuk PHP MyAdmin adalah aplikasi berbasis PHP yang berguna untuk pengelolaan administrasi database MySQL berbasis GUI melalui www atau www ya. Jadi nanti untuk database-nya kita harus setting terlebih dahulu. Sebelumnya sudah kita setting dengan MySQL database-nya dan bantuan PHP MyAdmin untuk bisa kita mengkonfigurasi via klien berbasis GUI. Nah, setelah membuat dan menginstalasinya, kita terlebih dahulu buat yang namanya database. Di praktikum sebelumnya juga kita sudah membuat, ada yang namanya database ASJ, HKT2, dan juga ada yang namanya database TKC underscore HKT2. Nanti, salah satu ini database yang sudah kita buat, kita gunakan untuk menampung file-file CMS dari
website kita. Nanti tinggal kita pilih CMS yang apa yang nanti akan kita install. Nah, untuk tampilan web server secara default atau manualnya, itu tampilannya seperti ini. Kalian ingat-ingat di praktikum web server sebelumnya, ketika kalian sudah menginstalasi Apache 2 atau web server, ketika memanggil IP address, itu pasti tampilannya seperti ini di browser. Nah, setelah kita ganti dan kita aktifkan dengan web server yang lain, atau secara defaultnya kita simpan dan aktifkan SMK HKT2-nya, tampilannya kita ubah dengan mode HTML, di mana dengan HTML tersebut menampilkan website seperti ini, ya, backgroundnya putih dan hanya terdiri ada 3 baris tulisan. Nanti tampilan ini kita akan rubah supaya tampilannya memang seolah-olah seperti website aslinya. Untuk CMS yang kita gunakan, yaitu kita menggunakan CMS WordPress yang paling populer dan sangat mudah untuk kita gunakan. Ini tampilan dashboardnya. Jadi nanti kita ketika sudah ada website bisa post, media, dan sebagainya. Mungkin teman-teman di situ sudah ada yang sudah belajar yang namanya website, memposting, dan sebagainya. Pasti yang namanya WordPress sudah paham. Oke ya, ini nanti kita fokusnya pada CMS WordPress, tampilannya seperti ini. Nah, nanti tampilan web server yang di sini kita ganti dengan tampilan WordPress standarnya. Bisa pakai tema yang sudah ada. Oke, untuk link materi ini bisa kalian download via link yang sudah ada di situ. Tinggal kalian ketik saja pada browser. Nah, sembari kalian mendownload, jangan lupa ikuti juga untuk video tutorialnya. Nah, setelah ini kita akan menguji dan mencoba bagaimana menginstalasi dan mengkonfigurasi CMS WordPress di Debian 8.11. Pertama, sebelum menginstal, kita download terlebih dahulu yang namanya WordPress pada link yang sudah tertera. Kita masuk ke link WordPress Indonesia. Silahkan nanti bisa kunjungi link ini, kemudian tampil halaman install WordPress di sini atau dari link ini. Kita download dulu. Unduh WordPress. Untuk versinya sekarang adalah 5.5.1. Setelah di-download, disimpan. Nah, jangan lupa nanti untuk diekstrak. Ya, karena di sini bentuknya zip. Oke, ini untuk langkah-langkahnya. Kita langsung saja ke praktikumnya. Nah, sekarang saya akan buka untuk Debian-nya. Nah, seperti biasa, di sini ada klien dan juga server, di mana satu klien ini terhubung ke server dengan menggunakan konfigurasi DHCP server seperti praktikum sebelumnya. Jadi, pokoknya untuk praktikum selanjutnya kita tetap menggunakan jaringan klien server dengan koneksinya DHCP server. Oke, kita masuk ke servernya. Kita login terlebih dahulu. Root. Masukkan passwordnya. Selanjutnya bisa disimak untuk tutorialnya yang sudah mendownload. Kita masuk ke direktori var terlebih dahulu dengan cara ketik perintah cd spasi garis miring var. Nah, kemudian tekan enter. Kita sudah masuk di sini direktori var. Selanjutnya, jika sudah masuk, kita beri hak akses ke direktori www. Yang namanya direktori www itu ada di dalam direktori var. Nah, untuk mengetahuinya, kita ketik ls. Isi dari direktori var itu apa? Nah, di sini ada www. Ya, kita berikan hak aksesnya terlebih dahulu. chmod 777, kemudian www. Enter.
Kenapa kita memberikan hak akses kepada direktori www? Karena nanti kita masukkan yang namanya folder atau file CMS kita ke dalam direktori www. Sebelum kita memberikan hak akses, ketika kita menggunakan FTP dan mengupload file ke dalam direktori www, itu pasti akan ditolak karena itu merupakan file sistem dari yang ada di Linux. Oke, kita sudah memberikan hak akses pada www agar kita bisa mengedit full akses, ada membaca, kemudian menghapus, mengedit, menambahkan, dan lainnya. Jadi full akses di situ. Selanjutnya, kita buka aplikasi untuk menjalankan FTP. Berarti pada klien di sini. Nah, untuk aplikasi FTP kita bisa gunakan beberapa cara. Ada yang namanya WinSCP, FileZilla, dan juga Moba Extreme. Ingat, kita tadi sudah mendownload yang namanya WordPress. Jangan lupa nanti untuk diekstrak terlebih dahulu. Dengan cara klik kanan, kemudian pilih Extract Here. Dan di situ saya sudah mengekstraknya. Ini adalah foldernya. Saya simpan di Share Client. Berarti ada di klien. Nanti file atau folder WordPress ini kita kirimkan ke server supaya nanti bisa diinstalasi di server dengan cara menggunakan FTP server. Kita pakai yang namanya WinSCP. Bebas mau pakai yang mana ya, saya pakai WinSCP. Ingat, file protokolnya kita ganti FTP. Kemudian hostname-nya. Nah, di sini biasanya kan pakai IP. Karena kita sudah menginstalasi DNS, kita juga bisa menggunakan DNS kita. smkhti2.sch.id. Port numbernya 21, username-nya adalah Hika, passwordnya 1234. Oh salah, passwordnya 123. Oke. Di sini adalah komputer klien, di sini adalah komputer server. Nah, nanti untuk mencari filenya, kalian tinggal ganti di sini. Disimpan di mana? My Document, Desktop, atau di Share Client. Saya nyimpannya di sini. Kemudian folder WordPress di situ kita kopikan atau kita upload ke dalam direktori www yang berada pada direktori var. Nah, di sini kan ASJ. Untuk mencari direktori www di dalam direktori var, kita ganti dulu di sini. Masuk ke direktori root. Nah, ini isi dari server kita. Ini direktorinya ada user, ada var, ada macam-macam. Kita masuk ke direktori var, kemudian direktori www. Nah, di sini kita upload dengan cara bisa klik kanan pada folder WordPress, kemudian pilih upload. Dimasukkan di var www, kemudian klik OK. Nah, di situ akan proses untuk mengupload file WordPress yang ada di klien ke komputer server. Oke, di sini sudah berhasil. Folder WordPress-nya sudah masuk ke server. Kita kembali ke server. Nah, di sini karena kita masih ada di dalam direktori var, kita masuk dulu ke direktori www. cd spasi www. Enter. Kemudian kita coba buka dulu ls. Nah, ini ada folder WordPress. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam direktori WordPress-nya. cd spasi WordPress. Isinya kita lihat. Nah, isinya ini. Selanjutnya, untuk mengkonfigurasi WordPress-nya, kita mengedit yang namanya file wp-config. Karena di sini adanya hanya satu file, supaya file ini
itu tidak rusak, kita ganti. Jadi duplikat saja file wp-config sampel ke yang namanya wp-config.php. Caranya ketik cp spasi wp-config sampel. File ini akan dikopikan kemana? wp-config.php. Jadi kata-kata sampelnya kita hilangkan. Enter. Filenya sudah dikopikan. Nah, selanjutnya kita konfigurasi file wp-config-nya. Nano wp-config.php. Enter. Nah, di sini yang paling vitalnya. Kalian geser kursornya ke bagian sini, db name, db user, dan db password. DB name atau database name-nya. Sebelumnya kita sudah membuat yang namanya database ASJ_HKT2 dan juga TKJ_HKT2. Nah, di sini kita pakai saja database yang sudah kita buat. Kita hapus tulisan database name here-nya, diganti dengan nama database kita, ASJ_HKTI2. Jangan lupa tanda petiknya jangan sampai hilang. Kita menghapus tulisan di dalam tanda petiknya saja. Untuk DB user, di sini kita ganti untuk user ke MySQL-nya apa ya? Root. Oke. Kemudian untuk DB password-nya, password masuk MySQL-nya adalah 1234. Nah, kalau sudah dikonfigurasi seperti ini, kita simpan, kemudian keluar. Nah, kalau sudah, kita masuk ke pengeditan web servernya, supaya nanti bisa dipanggil. Berarti kita ketik nano, _etc, apache 2, kemudian sites, available, smk_hkt2.conf, karena ini adalah file web server kita. Enter. Nah, di sini yang perlu kalian ganti atau konfigurasi adalah pada bagian sini. Silakan nanti hapus tanda pagarnya di depan tulisan server name. Ini kita hapus. Kemudian server name-nya kita ganti dengan domain kita, yaitu smk_hkt2.sch.id. Nah, kemudian dokumen root dari website ini terletak di mana? Kita ganti yang awalnya dari smk_hkt2, karena kita akan mengganti dengan CMS, di mana CMS-nya itu ada dalam direktori WordPress. Berarti kita ganti var www WordPress. Oke, di sini kita ganti dulu WordPress. Ya, pada bagian web server kita hapus tanda pagar, ganti domainnya, kemudian ganti dokumen rootnya. Jika sudah, simpan, restart untuk sistem web servernya atau apache-nya, _etc init.d apache 2, restart, enter. Oke, di situ sudah berhasil. Konfigurasi servernya berarti sudah selesai. Kita kembali ke klien untuk mengkonfigurasi via browser. Nah, di sini di browsernya kita panggil smk_hkt2-nya atau domainnya yang awalnya tampilannya HTML, kita ganti atau kita konfigurasi dengan WordPress. Oke, kalau muncul seperti ini berarti konfigurasi WordPress di server sudah berhasil. Tinggal kita mengkonfigurasinya di kliennya. Judul situs misalkan kita ganti teknik komputer dan jaringan. Nama penggunanya misalkan Arnanda. Oke, sebenarnya di sini bebas.
Kemudian kata sandinya supaya mudah kita pakai saja 1 2 3 4. Karena di sini mudah, kata sangat lemah, kita kasih tanda centang untuk penggunaan sandi lemah. Emailnya bebas, misalkan saya pakai ini saja. Selanjutnya kalau sudah diisi, kita klik install WordPress. Tunggu prosesnya sampai selesai. Nah, berhasil. Tinggal kita mencoba untuk masuk ke WordPress-nya. Nah, nama pengguna atau user ini nanti yang kita gunakan untuk login ke WordPress-nya. Nah, misalkan kalau mudahnya tinggal misalkan pakai ASJ atau TKJ atau yang lain. Nama pengguna. Salah. Kemudian sandi 1 2 3 4. Nah, di sini tampilan dashboard dari WordPress-nya. Jadi nanti kalau kalian sudah ada WordPress atau websitenya, tinggal kalian edit untuk tampilannya. Misalkan tampilan temanya saya ganti supaya website kita tampilannya enggak tulisan dan background putih. Saya pakai yang ini. Oke, di situ ketika saya coba panggil lagi domain kita smkhkt2sch.id akan menjadi seperti ini, ya, bukan lagi pakai tulisan hitam, backgroundnya putih saja. Jadi untuk website kita tampilannya sudah seperti ini. Oke, untuk praktikum mengganti tampilan web server dengan menggunakan CMS WordPress sudah berhasil. Jangan lupa untuk materinya dibaca, kemudian dicoba untuk praktikumnya. Jika ada pertanyaan bisa japri saya. Oke, untuk pelajaran hari ini sampai di sini dulu. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.